wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsil la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sesempurna-sempurnanya. Meskipun kita sebagai manusia tiada yang sempurna, tapi rasa syukur kita haruslah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap karuniakan kita, izinkan kita jadi hamba yang istiqomah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahabat biar. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin, kalau Allah menolong kita akan membahas Quran surah An-Nisa ayat 32. Untuk teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Instagram yang sedang ada di rumah, mari kita tadabbur bersama Al-Quran surah An-Nisa ayat 32. Udah ketemu hadirin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bih ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman ayat 32 An-Nisa. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. An-Nisa 32-33. 32-nya dulu. Allah berfirman, dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Poin pertama pagi ini kita dapat pengingat sekaligus nasihat terbaik
yang pernah ada di atas muka bumi ini, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, maka pastilah firman Allah adalah yang terbaik dari semua hal yang pernah kita dengar di atas muka bumi ini. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri hati terhadap orang lain atas nikmat yang Allah lebihkan kepada mereka. Poin nomor 1, jangan iri hati. Sebenarnya makna iri itu lebih condongnya dalam ayat ini kepada konotasinya negatif. Loh, memang ada iri positif? Atau pertanyaannya, apakah ada iri yang diperbolehkan dalam Islam? Maka dijawab langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Kalian tidak boleh iri kecuali hanya pada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Kalian boleh iri yang pertama kepada orang yang berharta lalu dia suka berderma, mengeluarkan hartanya di jalan yang benar yang Allah ridhoi. Yang kedua, boleh iri lagi kepada siapa? Rajulun atahullahu ilman au rajulun atahullahu hikmah yu'alliman nasa ana al-laili wa ana an-nahar. Boleh iri yang kedua kepada seseorang yang Allah berikan pada beliau ilmu sekaligus hikmah, yang dengan ilmu dan hikmahnya beliau mengajarkan kepada manusia pagi, siang, sore, malam. Boleh iri sama beliau. Selain daripada 2 pihak ini, tidak. Sekali lagi diulangi, selain daripada 2 pihak ini, tidak boleh iri dan tidak ada iri kecuali pada 2 hal tadi. Terus kembali lagi dalam ayat, wala tatama ada tisu mas? Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan pandangan mata kalian itu hasad. Jangan kalian itu dengki atas karunia yang Allah telah lebihkan di antara kalian atas sebagian yang lain. Hadirin, masing-masing kita rezekinya sudah tak terelakkan lagi takarannya. Dia sudah tertakar sempurna, nggak mungkin tertukar. Wajibnya kita ikhtiar. Itu rumus baku tentang perihal rezeki. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, rezeki tertakar, tidak tertukar, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Rumus bakunya. Dari ayat ini juga ada pelajaran bahwa Allah itu memang memberi nikmat atas sebagian hamba, nikmat yang tidak diberi pada sebagian yang lain. Buktinya ada yang kaya, ada yang ada yang kaya, ada yang kaya, ada yang cukup. Ada pagi, ada pagi siang, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Ada yang kaya dan ternyata Allah berfirman itu bukan kaya dan miskin. Ada bahagia, ada sedih, ada tertawa, ada menangis. Tapi begitu Allah berfirman tentang kaya, Allah nggak bilang miskin, tapi kaya dan cukup. Coba kita lihat. Silahkan dibuka Quran surah An-Najm surah 53 ayat 48. An-Najm surah ke-53 ayatnya ayat ke-50, surah ke-53 ayatnya ke-48.
wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi kaya dan miskin atau kaya dan cukup? Coba dilihat lagi ayat 42 ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Ayat 44-nya, wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ayat ke-45, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi begitu Allah berfirman tentang kekayaan, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang mengkayakan dan mencukupkan. Ternyata kita tidak miskin kok sebenarnya, tapi kita cukup. Jadi Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah juga yang menciptakan laki-laki dan perempuan, bahagia dan sedih, tertawa dan tangis, siang dan malam. Allah juga yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Alhamdulillah. Jadi kita nih cukup sebenarnya. Yang membuat kita nggak cukup itu kadang lupa. Ayat 32 Quran surah An-Nisa terus mengingatkan kita agar tidak iri, hasad terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya yang lain. Kalau kita mau baca lamat-lamat lalu kita perdalam, kita memberi perhatian dan kita ngasih porsi lebih sama ayat ini aja, insya Allah kita nggak akan pernah lagi ingin memiliki apa yang ada di tangan orang lain kecuali amal solihnya. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu hasad terhadap karunia yang telah Allah lebihkan sebagian kamu di antara sebagian yang lain. Allah memang lebihkan itu. Ada yang kaya, ada yang cukup. Kita semua dikasih sama Allah kecukupan, bukan kurang, bukan miskin. Kita ini sebenarnya cukup. Yang membuat kita ngerasa gak cukup itu hawa nafsu dan keinginan kita ingin selalu memiliki yang lebih. Udah punya satu motor ingin punya dua, udah punya dua ingin punya tiga, udah punya tiga ingin punya seterusnya. Standar rumah kita tinggi, rumah harus A, ada fasilitas kolam renangnya, ada parkiran minimal 10 mobil masuk, ada halaman gardennya yang minimal 1 are, ada yang begini dan begitu, begini begitu. Yang membuat capek itu di situ hadir. Sebenarnya kita agna wa aqna, Quran surah An-Najm ayat 48, kita kaya dan cukup. Yang membuat selama ini kita itu hampir terpontang-panting karena kita memperturutkan bukan kecukupan, tapi inginnya kita tidak sadar dengan kondisi kantong keuangan, inginnya bergaya yang lebih. Terus kemudian kita ngelihat, itu kok makannya kayaknya lebih enak deh. Sebenarnya dia cukup makan tahu, tempe, sambal, cukup. Tapi begitu dia mulai melampaui batas kecukupannya, makan mempersyaratkan harus kepiting, makan yang dipersyaratkan harus cumi, makan yang dipersyaratkan harus dengan menghabiskan yang sekian banyak dan sekian besarnya. Akhirnya kita nggak akan pernah ngerasa cukup. Jatuhnya malah tersebutlah miskin. Padahal sejatinya Allah tidak menghendaki Anda miskin, kita miskin, tapi yang Allah kehendaki Anda, saya dan kita semua aghna, kaya, atau aqna, cukup. Coba lihat gimana Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian punya badan yang sehat, rezeki yang untuk dimakan hari itu, tempat tinggal yang nyaman dan prima, meskipun ini baru sewa ya, bukan milik sendiri, rumah sewa, rumah ngontrak,
Anda sudah jadi orang yang paling kaya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan benar, sehat itu harta yang paling kaya yang kita miliki hari ini, besok, dan seterusnya. Tahu dari mana sehat itu yang paling mahal? Coba tanya kepada mereka yang begitu masuk rumah sakit ternyata menghabiskan biaya yang setara dengan mobil yang mereka jual, rumah yang mereka lepas. Saya udah gak punya apa-apa lagi Ustadz, mobil udah saya jual untuk berobat bapaknya, rumah udah kami lepas untuk berobat bapaknya, gelang-gelang saya semua udah habis untuk berobat bapaknya, handphone semua anak-anak kami udah dilepas semua untuk berobat bapaknya. Bapaknya sembuh. Berarti yang mahal apa? Kesehatan. Makanya Nabi bersabda, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang membuat manusia sering lupa itu, pertama nikmat sehat, kedua nikmat sempat. Ayo kita lihat indahnya Allah mengingatkan kita dengan satu peringatan yang harusnya peringatan ini terus membuat kita sadar. Apa peringatan dari Allah? An-Nisa ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kamu hasad atas nikmat yang Allah lebihkan pada hambanya yang lain dan tidak dilebihkan pada sebagian hambanya yang lain. Akan teman-teman temui, akan kita dapati orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih hebat dari kita. Sampai-sampai peribahasa bahasa Indonesia itu, di atas langit masih ada langit. Kita ngerasa udah jadi yang paling kaya, sewono-sobo. Tapi begitu kita pergi kota-kota besar, kekayaan kita ternyata nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan yang mereka punya. Orang di kota-kota besar merasa kaya, pindah ke Dubai, mobil polisinya Dubai aja, mobil polisinya di sana ngelihat mobil-mobil supercar udah kayak biasa aja. Terus kita melongo ngelihat, luar biasa. Orang-orang terpesona ketika melihat seseorang menggaji pemain sepak bola terbaik dunia dengan nominal ratusan miliar, terpesona. Tapi begitu pemain terbaik sepak bola dunia pindah ke Liga Arab, gajinya bukan ratusan miliar tapi triliun. Bingung mereka. Di atas langit masih ada langit. Akan selalu ada faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, karunia yang Allah lebihkan pada sebagian hamba yang tidak Allah beri pada sebagian yang lain. Ini sunatullah. Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Coba buka lagi Quran surah An-Nisa ayat 32. Apa perintah Allah? La tatamannau. La tatamannau. Bukan cuma sekedar kamu tuh jangan iri hati, jangan hasad, jangan dengki ya sama nikmatnya orang. Tapi kalimat la tatamannau ini juga bentuk, kalau kita mau bahas pelan-pelan itu maknanya la tatamannau, jangan terlalu berangan-angan atas nikmat yang dimiliki orang. Tamannau, selalu kepengen gitu sama nikmat dunia yang ada pada genggaman tangannya orang. Baru semalam kalau nggak salah Isya kita belajar ya mas, itu Quran surah An-Nisa juga ayat 57 kalau nggak salah. Ada dua hal yang Ibnu Hazm katakan, aku selalu pastikan hidupku akan bahagia. Saat yang pertama, aku tahu rezekiku telah tertakar tak mungkin tertukar. Yang kedua, nikmatnya orang tuh nggak menarik untuk diriku kecuali amal solihnya. Aku nggak tertarik apapun dengan dunia yang ada dalam genggaman orang kecuali amal solihnya. Dan aku pastikan hidupku selalu berbahagia. Pandangan mata ini loh jemaah. Padahal Nabi sudah ngasih tahu, wa izzuhu, kalau kamu mau jadi mukmin yang mulia, istighna'uhu anin nas, jangan bergantung sama manusia.
Saya sering weling-weling buat diri saya. Semalam kita ngaji Isya di sini cuma bertiga. Yang dengerin cuma 2. Mas Ilham, Herman, saya udah. Kita ngaji cuma bertiga. Daripada Isya sampai 8:30. Kenapa? Agar supaya tadi nggak bergantung sama manusia. Kadang itu juga ujian, bukan cuma untuk yang datang tapi untuk yang dengar. Begitu rame, begitu sepi. Kalau berbeda, itu ujian tuh. Berarti dia menginginkan ada orang yang dalam jumlah tertentu yang dia inginkan kehadirannya. Padahal hati ini tuh harus terus dilatih. Hati ini tuh harus terus kita perbaiki, kita luruskan lagi niatnya. Apakah untuk manusia ataukah untuk Allah? Menginginkan genggaman manusia atau yang diinginkan itu adalah ridhonya Allah. Ini ayatnya tuh mengingatkan kita terus menerus. Wala tatamannau, jangan berangan-angan berlebihan. Jangan seandainya. Udah tutup pintu seandainya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sabda Nabi, jangan bilang seandainya, tapi bilang qadarullah. Seandainya. Jangan bilang seandainya. Ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Memang Allah tuh kasih karunia kepada sebagian yang tidak diberikan pada sebagian yang lain. Ini sunatullah, artinya ada yang kaya, ada yang cukup. Itu memang sudah sunatullahnya Allah. Ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan. Ada yang dikasih rumahnya 1, ada yang dikasih rumahnya lebih dari 1. Ada yang sudah punya rumah sendiri, ada yang mesti harus masih ngontrak. Ada yang naik hijet sudah berbahagia, ada yang alhamdulillah punya sepeda motor. Jangan iri kepada apa yang ada dalam genggaman orang kecuali amal solihnya. Kalau amal solihnya iri kita nggak apa-apa silakan. Tapi kalau terkait harta dunia tidak, cukupkan diri. Apa sabda Nabi? Izzuhu, kalau kamu mau jadi mukmin mulia, istighna'uhu 'anin nas. Hempaskan manusia lain, tiada pengharapan kepada mereka kecuali kepada Allah. Istighna'uhu 'anin nas, jangan bergantung kepada manusia. Karena kita pasti kecewa. Dan saat manusia itu sudah tidak lagi bergantung, istighna'uhu 'anin nas, enggak mau lagi ada urusan sama manusia, maka dia jadi izzah, punya kemuliaan, jadi mukmin yang mulia, enggak bergantung. Berulang kali disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau membuat dirimu paling yang bahagia, cukupkan dirimu dari melihat nikmatnya orang lain kecuali amal solihnya. Kan itu kata Nabi kan. Unzur, coba lihat, ilaman asfala minkum, kepada yang di bawah dalam urusan dunia. Wala tanzur ilaman huwa fauqakum, jangan lihat yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah, supaya kalian jadi hamba yang paling banyak syukurnya, supaya kalian jadi hamba yang enggak menyepelekan nikmatnya Allah. Dalam perkara apa suruh unzur ilaman asfal, lihat ke bawah perkara dunia. Kalau akhirat, lihat yang ada di atas. Wala tatamannau, ngebayangin yo jangan, tapi kita berdoa boleh. Bedakan ya antara berangan-angan, berandai-andai sama berdoa lalu berikhtiar-ikhtiar terbaik. Jamaah tuh bayangin nikmatnya orang pindah ke jamaah nggak boleh, hasad. Tapi kalau jamaah berdoa kepada Allah inginkan sesuatu boleh. La tatamannau, jangan berangan-angan supaya nikmat orang itu pindah. Ya Allah, orang itu nikmat banget ya, coba pindah ke sini deh. Jangan. Orang punya nikmat itu karunia Allah, fadl dari Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dzalika itu fadlullah, karunianya Allah yang Allah berikan sama dia, yu'tihi may yasha, yang Allah memang akan yu'ti, bagikan, man yasha. Man kepada siapa orang? Yasha, yang Allah mau. Suka-suka Allah. La tatamannau, jangan kamu iri.
supaya nikmat itu pindah ke kamu. Tapi kalau kamu mau, berdoalah sama Allah. Ada orang punya, Masya Allah ya, amal beliau powerful sekali dengan hartanya. Saya berdoa, ya Allah semoga hartanya diberkahi, dilanggengkan. Lalu terus kemudian kita bilang sama diri kita sendiri, Bismillah ya Allah, izinkan hamba memiliki sebagaimana hambamu itu memilikinya. Semoga hamba bisa berderma sebagaimana hambamu itu berderma. Kan tadi kata Nabi boleh iri cuma sama dua hal. Yang satu, orang berharta bersedekah atau berderma, orang berilmu lalu mengajarkan ilmunya, ana alaili wa ana an nahar, pagi, siang, sore, malam. Selain sama itu, enggak. Lagi-lagi irinya tuh memacu dalam amal salih, bukan iri tentang dunia. Ini malah lagi habis sholat subuh, belum zikir pagi petang, belum kajian subuh syuruk, langsung coba lihat deh, mobilnya baru lah itu. Iya ya, platnya masih merah lagi tuh, belum turun tuh platnya. Iya tuh. Coba deh hitung-hitung deh, mungkin nggak sih dia kerja di sini? Kita ketaker lah UMR Wonosobo berapa kan? Tapi kok bisa beli mobil semahal itu sih? Anda tuh belum subuh syuruk, Anda belum kajian, Anda belum zikir pagi petang, udah sibuk mikirin mobilnya orang. Allahu Akbar. Ngapain hadirin? Dia beli mobil baru, dia beli rumah baru, beli tanah baru, bahkan nanti dia memiliki apa baru, itu urusan dia sama Allah. Kita doain semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nikmatnya, tetap langgeng padanya, diberkahi. Tapi tugas Anda, la tatamannau, jangan berangan-angan. Apalagi sampai itu mobilnya kayaknya kalau dihitung UMR Wonosobo berapa sih? 2 juta ya. Masa sih 2 juta mampu beli? Hadirin, buat apa hadirin? Apakah setelah ngomongin motornya orang, mobilnya orang, Anda jadi tambah takwa sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah berbakti sama orang tua Anda? Kan enggak. Cukupkan diri kita jemaah, nggak berangan-angan, nggak perlu juga terlalu kepo. Buat apa? Apa manfaatnya buat Anda kepo dan segala macamnya? Oh kayaknya nggak mungkin nih UMR-nya Wonosobo aja segini, masa beli motor semahal itu, beli mobil semahal itu? Paling juga ngutang. Buat apa Anda berburuk sangka, ngabis-ngabisin energi? Pagi kajian subuh syuruk, pagi zikir pagi petang. Tadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baca lagi Allahumma inna nas'aluka ilman nafian. Itu kan yang Nabi baca setiap pagi dan gak pernah di skip. Gak ada kesempatan untuk mikirin, Utsman bin Affan tadi tuh kok uangnya banyak banget ya, Abdurrahman bin Auf tadi kok. Itu urusan dia sama Allah. Kalau dia baik berkah hartanya, kalau dia culas binasa hartanya. La tatamannau. Ini ayat tuh Masya Allah benar-benar mengingatkan kita pada sesuatu yang seringnya terjadi di tengah-tengah kita, yakni sibuk mikirin nikmat yang Allah kasih sama orang lain. Apalagi yang rapat, hidup dalam lingkungan yang satu sama lain, kalau tetangga beli sesuatu, rapet banget info itu langsung tersebar sampai ke rumah yang paling ujung. Waktu tetangga beli kulkas baru, mobil itu berhenti depan rumah, disorakin, "Weh, kulkas baru, kulkas baru." Mulai itu suaminya dicubit-cubitin, "Pak, lihat tetangga beli kulkas baru ya, Pak." Hadirin, buat apa hadirin? La tatamannau. Jangan iri sama dunia yang ada dalam genggaman manusia, karena itu memang Allah lebihkan pada sebagian hamba yang lain daripada sebagian hamba yang lain. Apalagi ya jemaah, mohon izin, kalau nikmat itu ada di tangan hamba Allah yang salih. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Ni'mal malu salih li rajulis salih. Hadis Nabi Muhammad, sabda Nabi, sebaik-baik harta itu ada di tangannya hamba Allah yang salih. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, habis ilmunya Imam Malik,
Lalu Imam Malik bilang, wahai Syafi'i, ilmuku tuh ya di sini aja. Nanti kamu cari ilmu yang lebih sama guru yang lain. Emang ada yang lebih dari Anda wahai Imam Malik? Imam Malik tuh udah di top karir beliau, ibaratnya udah top ulama top dunia Imam Malik bin Anas. Sampai sekarang pun kita akui keilmuan, kewibawaan, kebermanfaatan beliau, kalibernya bukan di wilayah Jawa Tengah tapi udah kaliber dunia. Kata Imam Malik ada tapi udah meninggal, namanya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya dikenal dengan mazhab Hanafi, Maliki dengan mazhab Imam Malik dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i dengan Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hambali. Ada namanya Abu Hanifah tapi udah wafat. Tapi ada muridnya. Oh, siapa muridnya? Imam Abul Hasan Syaibani. Ini saya kasih bekal buat kamu ya. Dikasih bekal satu kantung isinya 20 dinar. Satu dinar tuh 4.250.000. Murid ngaji sama gurunya. Udah, gurunya bilang, "Udah, ilmu saya mah di sini. Ilmu saya di sini. Kamu nanti belajar lebih, cari guru yang lain." Emang ada, kata Imam Syafi'i. Ya, udah meninggal tapi orangnya. Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah punya murid namanya Abul Hasan Syaibani. Kamu belajar ke sana. Nih bekal saya, nih unta yang sudah dipersiapkan, berangkat ke sana. Bekalnya berapa? 20 dinar atau setara dengan 80 juta. 80 juta bekali anak buat ngaji. Masya Allah. Pantes ilmu demi ilmu itu terhantar dengan maksimal, powerful. Ternyata di balik kesungguhan, kecerdasan, semangat, dirham, ada dirham dan dinar yang mensupport di balik itu semua. Dibawa bekal ini menghadap ke Imam Abul Hasan Syaibani. Rumahnya, bagus pol ya rumahnya. Kaget Imam Syafi'i. Awalnya Imam Syafi'i itu tidak menyangka bahwa rumahnya sebagus itu. Disuruh masuklah oleh orang-orang yang membersamai Abul Hasan Syaibani. Begitu masuk, karpetnya cukup menenggelamkan mata kakinya Imam Syafi'i. Saking tebelnya karpet, hampir-hampir menenggelamkan mata kakinya Imam Syafi'i. Masuk ke ruangannya Imam Abul Hasan Syaibani, kaget, semuanya nih emas batangan di mejanya beliau. Loh Imam, kok Anda hartanya banyak sekali? Bukannya Anda adalah seorang yang berilmu, ahli agama, kenapa hartanya sebanyak ini? Abul Hasan senyum. Imam Abul Hasan Syaibani lalu bertanya balik, ya udah, ini Syafi'i muridnya Malik toh? Ya, gini Syafi'i, harta ini tak kasih pelacur aja gimana? Oh yo jangan, nanti dipakai zina. Ya udah, harta ini tak kasih pemabuk ya? Jangan, dipakai mabuk nanti. Kalau hari ini kita mungkin bisa bilang, zaman dulu kalimatnya, yaudah nih tak kasih penjudi aja ya. Enggak, kalau hari ini, yaudah nih uangnya tak kasih pemain slot aja gimana? Oh yo jangan. Lo gimana? Kasih kepada perempuan yang menjual dirinya? Nggak boleh. Peminum khamr? Nggak boleh, katanya ntar dipakai mabuk. Dikasih kepada pemain slot? Jangan, dipakai judi. Nah terus siapa yang megang? Kata Imam Syafi'i, beliau jawab sendiri, ya udah jenengan mawon. Ya udah Imam, Anda saja yang megang. Ya udah. Makanya sabda Nabi, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta itu ada dalam genggamannya hamba Allah yang salih. Memang jemaah. La tatamannau, jangan berangan-angan. Tapi kalau kamu mau berdoa supaya memiliki itu kepada Allah, tidak dengan cara agar nikmat orang itu berpindah pada Anda, silahkan minta sama Allah. Karena fadl dan karunia Allah itu memang Allah berikan kepada sebagian hamba yang tidak diberikan untuk hamba yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Coba dibaca lagi ayatnya, lanjutannya. Karena artinya
Lirrijali nasibum mimmak tasabu. Setiap orang punya nasibnya masing-masing, mimma catat, dari apa-apa iktasabu yang mereka usahakan. Berarti kita ini harus diem aja atau kita harus iktasab, berusaha, harus kasabu, berusaha. Diem aja atau harus berusaha? Berusaha jamaah. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Untuk kamu ada nasib atas apa yang kamu ikhtiarkan. Kalau sungguh-sungguh dapat. Manjada wajad. Kamu sungguh-sungguh, kamu pasti dapat. Enggak, pokoknya harus. Pokoknya tahun ini, pokoknya bulan ini, pokoknya pekan ini dia dapat. Kesungguhannya membuat dia berjuang. Ada batu, dia lompat. Batunya lebih tinggi, dia lompat lebih tinggi. Ada yang menghalangi, dia papras yang menghalangi. Dia tahu impian, target, goal, kebermanfaatan apa yang dia kejar. Alasan apa dia perjuangkan selama ini. Saat dia semakin tahu itu, mimmaktasabu, nasibnya ditentukan, salah satunya adalah atas ikhtiarnya. Maka ada satu quote yang saya paling favoritkan dan paling saya sering ulang-ulang di kajian-kajian saya. Man sabata nabat. Kalau kamu konsisten, kamu pasti tumbuh. Yang membuat kita gagal tumbuh itu apa sih hadirin? Kan kalimatnya tadi man sabata nabat. Kalau kamu konsisten, kalau Anda konsisten, Anda pasti tumbuh. Lah udah ketemu jawabannya kan? Kalau ada pertanyaan, lah kenapa kita tidak tumbuh? Jawabannya karena tidak konsisten. Man sabat nabat. Kalau kamu konsisten, kamu tumbuh. Pertanyaannya, kalau ada pertanyaan, kenapa nggak tumbuh? Pasti tidak konsisten. Lagi kita sering bertanya-tanya kadangkala, kenapa sih kok saya masih segini-segini aja? Kenapa kok gaji saya masih segini-segini aja? Kenapa kok uang yang saya peroleh masih segini-segini aja? Pertanyaan sederhananya, Anda harus tahu apa alasan orang ingin memberikan uang itu kepada Anda. Kita tahu kok gimana cara uang bekerja, kita tahu. Dan ini kita tahu gimana cara uang bekerja. Ketika kita benar-benar ingin jemaah meraih rezeki yang lebih, fadl, karunia yang lebih dari Allah, kita harus tahu dulu apa alasan orang akan membayar Anda lebih. Value apa yang Anda beri sama dia? Anda ngasih apa sih sama dia? Sampai Anda layak untuk dibayar lebih daripada orang yang rata-rata. Semakin Anda tidak tergantikan, maka semakin besar potensi rezeki besar itu datang pada Anda. Semakin tidak tergantikan. Tapi kalau gampang lah, semakin mudah tergantikan sama orang, Anda pergi juga banyak orang yang menggantikan. Ya udah, akan di situ-situ pada nilai value sesuai dengan apa yang diberikan. Tapi semakin tidak tergantikan, semakin unik, semakin gak ada duanya, makin mahal apa yang Anda akan dapatkan. Dan gak ada jalur pintas untuk mencapai titik keberhasilan, tuh gak ada jalur pintas. Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmak tasabu. Kamu akan dapat bagian nasibmu kalau kamu berusaha. Gak ada yang bilang kamu akan dapatkan ya kalau kamu diem aja. Gak ada. Mimmak tasabu. Kamu dapatkan nasib bagianmu mimmak tasabu kalau kamu berusaha. Kalau Anda ikhtiar, kalau Anda gerak, kalau Anda konsisten, kalau Anda istiqomah, kalau Anda disiplin, kalau Anda mau berkorban lebih daripada yang lain. Kalau yang lain tidur, Anda tetap bangun, terjaga, lalu Anda produktif. Yang lain pagi subuh tidur, Anda bangun gelap-gelap. Apa sabda Nabi riwayat Abu Daud? Beri kabar gembira untuk mereka yang jalan ke masjid di kegelapan malam. Binuri yaumal qiyamah, sabda Nabi,
Dengan gelapnya malam itu kelak di hari kiamat akan Allah gantikan dengan cahaya yang terang benderang. Gelap-gelap hadirin datang. Pelan-pelan jalan kaki menuruni, setengah jalan yang rusak dan setengah jalan lagi yang bagus. Hadirin ikhlas, walau kadang terpelanting, kadang ada yang terpeleset. Itu setiap kegelapannya Allah ganti semuanya dengan cahaya yang terang benderang. Iktasabu, ayo berusaha jemaah. Allah tidak mendatangkan rezeki ujuk-ujuk tertiban dari langit. Ya Allah minta duit, jebret, brek gitu. Enggak. Mimmak tasabu. Allah datangkan kalau kamu usaha, kamu ikhtiar. Seberapa value-mu seperti itu orang menghargaimu. Makin tinggi, tak tergantikan, makin unik, makin gak banyak. Secara rata-rata ada di sini, tapi Anda ada di sini, maka semakin besar juga itu akan datang dalam bentuk rezeki yang dihadirkan untuk Anda. Lirrijali nasibum mimmat tasabu. Setiap orang akan dapat nasibnya sesuai dengan kadar usaha-usahanya. Maka kami sering bilang jemaah, gak bisa kita mau menginginkan sesuatu hal yang berbeda itu terjadi kalau kita melakukan hal yang sama terus setiap hari. Udah sama, bagus, dijaga konsistensinya, tapi lakukan sedikit perbedaan. Einstein pernah bilang, adalah kedunguan yang amat sangat seseorang mengharapkan hasil yang berbeda tapi dia melakukan hal yang sama setiap harinya. Tapi kan kita gak pernah sama setiap hari. Bahkan bahasan topiknya aja tiap hari berbeda. Kemarin lagi bahas tentang menjauhi dosa-dosa besar, yang diantaranya ada 10 dosa besar. Masih ingat gak 10 apa aja? 1. Syirik. 2. Membunuh. 3. Bermain sihir. 4. Apa? Memakan riba. Yang 5. Memakan harta anak yatim. 6. Lari dari medan jihad. 7. Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Ini perempuan laki-laki baik-baik dituduh zina. Ke-8. Meninggalkan sholat. 9. Durhaka sama orang tua. 10. Qauluz zur, berdusta, bohong. Kemarin kita bahas itu, sekarang kita bahasannya udah beda lagi. Padahal bedanya selisihnya 1 ayat loh jemaah. Anda kebayang gak hadirin? Betapa powerfulnya ilmu dalam Al-Quran itu. Kalau kita mau, kita ikuti kelas, seminar, series, kita ikuti banyak ilmu-ilmu. Tapi kadang kita lupa sumber ilmu yang inti daripada intinya, yakni Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk, Quran ini petunjuk jamaah. Kalau Allah kasih tahu la tatamannau, ya udah, jangan berangan-angan. Faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Harus diakui memang kadang Allah lebihkan pada sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Loh kenapa sih Allah kok lebihkan? Kenapa gak dipukul sama aja? Kaya semua, uangnya miliaran semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih? Ya karena Allah tahu lirijali nasibum mimmak tasabu. Allah tahu sebagian mereka di antara sebagian yang lain itu nasibum, punya nasib mimmak tasabu, yang kadang ikhtiarnya itu lebih daripada yang lain. Ada yang kerja kerasnya itu lebih daripada yang lain. Ada yang dalam sehari gak ngapa-ngapain, sama yang dalam sehari dia sudah mulai untuk ngelas, ngenger sama orang, dia ikut, lalu terus kemudian, Pak saya kerja di sini ya, yole bantu-bantu ngelas Bapak, yuk bantu-bantu ngelas. Dari SD-nya sudah terbiasa ngelas, SMP ngelasnya makin mahir, SMA izin buka sendiri ya Pak, buka sendiri, kuliah itu proses panjang. Walaupun ada sebagian yang lain itu tinggal nerusin perjuangan orang tuanya udah berjuang
ngerintis, dia generasi anaknya melanjutkan orang tuanya. Tapi nggak semua anak bisa melanjutkan usaha orang tuanya, nggak semua anak. Dan satu hal yang Allah tekankan dalam hal ini itu lirijali nasibum mimma iktasabu, atau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Karunia itu Allah lebihkan pada hambanya yang lain, mengajari kita bahwa belajarlah menerima kelebihan orang lain dengan lapang dada. Belajar menerima. Oh, orang ini lebih. Belajar mengakui kelebihannya, kecerdasannya, kepintarannya, keahliannya. Belajar mengakui. Susah loh jamaah zaman-zaman ini, apalagi ya. Susah belajar mengakui kelebihan orang lain. Makanya ada kalimat yang pernah kami dengar, kenapa orang yang support kamu rata-rata adalah orang yang jauh, dan tidak banyak orang yang mensupport kamu dari mereka yang terdekat. Kenapa? Yang jauh lebih banyak mensupport daripada yang terdekat. Jawabannya, karena biasanya orang-orang terdekat kita itu belum bisa menerima bahwa kita sudah lebih dari mereka, padahal kita mulai dari tempat yang sama, mulai dari wilayah yang sama, mulai dari bahasan yang sama, mulai dari tongkrongan yang sama. Tapi mereka belum bisa menerima itu, belum bisa mengakui kelebihan orang lain. Faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Itu sebabnya kenapa yang support orang yang jauh-jauh secara umum. Dan itu berlaku kepada siapapun. Karena kadang itu teman-teman, orang terdekat belum bisa mengakui. Kadang itu hadirin, tetangga Anda masih belum bisa mengakui bahwa zaman sudah berubah. Itu kerjanya di rumah doang tapi kok kaya yo. Pesugihan pasti. Dia nggak tahu, dia di rumah, ya kak, ya apa mau di-spill apa lagi, tisu ya kak, ini kak, ayo tisu kak, ayo cek keranjang kuning ya kak, 10 pack tisu yang isi 180, ini isinya 180 sheet, cukup dengan 59.000 kak, ayo cak segera cek keranjang kuning, teng. Ayo cepetan keburu kehabisan. Dia nggak tahu, orang taunya ini orang nggak kerja, turut tok paling di rumah. Dia lo nggak pernah ngantor, dia lo nggak pernah ini, dia lo nggak pernah ini. Di rumahnya dia menghasilkan. Tapi kadang tuduhan orang enggak, pasti pesugihan ini. Melihara tuyul ini mesti. Nggak ngapa-ngapain bisa beli mobil, nggak ngapa-ngapain bisa beli motor, nggak ngapa-ngapain bisa bangun rumah, pelihara tuyul. Padahal hadirin, dunia udah berubah, come on, ayo. Lihat dong. Di sosial media betapa banyak orang yang tadinya bukan siapa-siapa, cuma gara-gara ngucap kamu nanya, berubah langsung. Hidupnya berubah dengan pertolongan Allah. Tolong iklan ini ya, tolong iklan ini ya, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Dalam kesekejapan Allah izinkan dia memiliki beberapa pundi-pundi harta yang lebih dari yang sebelumnya. Dunia berubah jamaah. Nggak lagi sama, cita-cita anak kita nggak lagi sama cita-cita kita dulu. Irfan mau jadi apa? Pilot. Herman mau jadi apa? Polisi. Ihsan mau jadi apa? TNI. Itu zaman dulu. Tanya anak kita zaman sekarang, Dok mau jadi apa? YouTuber. Mas mau jadi apa? TikToker. Zaman sekarang hadirin. Lalu kita masih dengan mindset yang ini mesti pesugihan, tuyul. Come on. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Kamu akan dapat bagianmu sesuai dengan iktasabu yang kamu usahakan. Bah, pantas ya dia dapetin itu. Karena memang dia berkorban lebih daripada kita. Pantas ya dapat itu ya karena dia bangun lebih pagi daripada kita. Pantas ya dia dapat itu karena dia berjuang lebih daripada kita. Pantas ya. Jangan lihat hari ini orang itu di titik keberhasilannya, tapi lihat berapa banyak stok tisu yang dia habiskan. Dia nangis saat sendirian. Ya Allah, kenapa sakit banget?
Berapa banyak stok tisu yang dihabiskan? Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah lihat. Kita cuma bisa ngelihat, enak kamu mah, enak. Kita nggak pernah lihat. Lirijali nasibum mimmak tasabu. Manusia itu akan dapat bagian mimma dari apa-apa iktasabu yang dia upayakan, yang dia ikhtiarkan, yang dia perjuangkan, yang dia konsisten. Paling semangat jemaah kalau udah bahas tentang konsisten. Karena sebenarnya saya ngelihat di hadapan saya itu orang-orang hebat, orang-orang keren. Ibarat seorang coach. Lalu saya melihat ada permainan sepak bola di antara mereka. Ini pemain keren, pemain hebat. Sebenarnya dia bisa lebih hebat nih dari kebanyakan pemain-pemain hari ini. Cuman tertawan satu yang membuat dia gagal mendapatkan bagian dari apa yang semestinya Allah bisa hadirkan pada hidupnya. Apa satu itu? Rasa M. Apa M? Apa? Malas. Ini anak muda hebat. Pol hebatnya nih anak muda, bahaya kalau ngelihat potensinya dia hari ini. Bagaimana dia punya keahlian, bagaimana dia punya A, B, C, X, Z. Kita yang sudah lebih berumur melihatnya, ini macan-macan muda, ini singa-singa muda yang kelak kalau benar-benar powerful, konsisten, disiplin, bakal powerful sekali. Cuman satu kehebatannya itu ditawan sama rasa malas. Gak jadi apa-apa udah kalau malas, hadirin. Malas. Ayo mas-mas yang muda-muda, teman-teman anak-anak muda yang denger di TikTok, YouTube, Instagram, kalian tuh hebat-hebat. Kalian tuh the best. Cuman satu aja, males. Gara-gara males akhirnya nggak konsisten. Gara-gara malas akhirnya nggak mimak tasabu, nggak mengikhtiarkan yang terbaik. Gara-gara malas akhirnya batal jadi pemuda-pemuda hebat. Gara-gara satu, apa? Rasa malas. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Dan untuk perempuan, seorang perempuan juga akan dapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Ini yang tadi saya bilang. Jamaah berangan-angan nikmat orang itu pindah ke jamaah, jangan. Tapi kalau jamaah minta sama Allah, ini jawabannya. Boleh atau enggak? Boleh. Was'alullah min fadli. Tapi kalau kamu minta nikmat itu kepada Allah langsung, tanpa harus memindahkan nikmat orang itu kepada Anda, silahkan. Was'alullaha min fadli. Minta sama Allah, min fadlih, dari karunia-karunia yang Allah berikan. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Maha mengetahui atas apa segala sesuatu yang terjadi. Allah tahu atas segala sesuatu. Was'alullah min fadli. Maka kalian ya mintalah sama Allah dari karunia-karunianya Allah. Was'alullah itu perintah. Hayo minta. Was'alullah, mohon kepada Allah min fadli, supaya kalian dapat karunia-Nya, dapat keberkahan, dapat kebaikan, dapat kelebihan rezeki, supaya kita bisa membantu kepada sesama. Granitnya udah belum? Iya, masih kurang 100 box lagi. Ya sudah, ini ya saya tak nutup 100 boxnya. Bukankah jamaah ada ibadah-ibadah yang memang kita butuh harta di dalamnya? Haji, kabar terakhir kan butuh harta untuk berangkat ya jamaah. Apa jamaah berenang dari Semarang sampai Laut Jeddah sana? Enggak kan? Haji butuh harta, umroh butuh harta. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita semangat mencari rezeki yang Allah hamparkan? Karena ada ibadah yang butuh harta. Maka semangat jemaah.
Aduh tapi saya mah pas-pasan. Jangan pandang pas-pasannya. Jamaah sekarang datang aja jamu udah nabung amal salih. Dan itu tabungan loh yang kapan pasti Allah bayar. Ngaji, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya kerja. Kapan waktu? Semua yang kita datang ke sini dikonversi sama Allah. Hambaku, nih ya, kamu pernah kan datang kajian? Pernah ya Allah. Gak dapat apa-apa dulu ya secara dunia. Dapat tapi akhirat dunia memang belum ya Allah. Nih, hadiah. Asalkan fokus, tulus. Mintanya bukan ke manusia, bukan ke makhluk, tapi mintanya langsung kepada Allah. Apa kalimatnya? Was'alullaha min fadlih. Coba diulang. Was'alullaha min fadlih. Dilengkapi. Was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah dari karunia-Nya. Aduh kepanjangan. Was'alullaha min fadlih. Ada nggak yang simpel? Sabda Nabi, sal tu'toh. Minta kamu pasti diberi. Sal tu'toh. Kita nggak minta kadang-kadang jemaah, makanya belum dikasih. Lawang kadang udah minta itu ya tetap belum tentu dikasih. Walaupun kita tahu ya Allah belum ngasih itu bukan karena nggak mau ngasih, tapi Allah menunggu kepantasan atau Allah mau ganti yang lebih baik. Tapi minta jemaah, ya Allah, sungguh di belakang-belakang ini ada tanah banyak ya Allah. Mudah-mudahan dengan izin dan kuasa-Mu Masjid Muhammad Al-Fatih mampu membeli tanah-tanah yang ada di belakang-belakangnya. Amin ya rabbal alamin. Minta aja dulu. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Minta kepada Allah, sungguh Allah yang paling tahu apa segala sesuatu. Kalau Allah izinkan besok tanggal 30 Agustus kita bahas ayat 33 Quran Surah An-Nisa, insyaallah. Semangat mas-mas yang muda-muda ini, anak soleh ganteng, mas soleh, semoga sehat lancar berkah. Dan terima kasih jamaah sudah berkenan belajar bareng-bareng di subuh ini. Mudah-mudahan hidup kita terus diridhoi Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu terlewati dengan kebaikan. Dan tidak lupa juga doa-doa terbaik kami buat teman-teman di online dan offline semua, tentu online juga kami mendoakan semoga rezekinya semakin barokah berlimpah. Kita semua dan semua kaum muslimin sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya salih salihah, ahli Quran, ahli ruku', ahli sujud. Mereka jadi orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah, melanjutkan, menanam, merawat juga kebaikan-kebaikan yang orang tua dan leluhurnya telah tanam. Dan semoga kita semua jadi hamba yang istiqamah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah ya jamaah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Caranya gimana? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.